Nama saya Fadilatul Azkia dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan ilmu-ilmu dasar pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti yang teman-teman lihat pada mind mapping yang saya telah buat. Di mind mapping ini terdapat beberapa poin pembahasan, yaitu latar belakang tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin yang berkembang, tujuan pengembangan bidang ilmu, dan metode pengembangan ilmu dan apa sih dampaknya. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap poin yang ada di mind mapping ini. Pertama yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang tersendiri, latar belakang yang menyebabkan berkembangnya ilmu-ilmu dasar pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Setelah Nabi wafat, umat Islam pasti membutuhkan pemimpin yang baru untuk melanjutkan perjuangan dakwah dan menjaga persatuan umat Islam pada masa itu. Selain itu, wilayah kekuasaan Islam semakin luas hingga ke Persia, Syam, dan Mesir. Karena wilayah Islam semakin luas, maka masyarakat yang masuk Islam juga semakin beragam, baik dari segi budaya maupun bahasa. Oleh sebab itu, umat Islam membutuhkan ilmu pengetahuan agar ajaran Islam dapat dipahami dengan sebenar-benarnya. Lalu, pada masa ini juga mulai muncul kebutuhan untuk menjaga keaslian Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itulah ilmu-ilmu dasar Islam mulai dikembangkan dan diajarkan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu poin kedua mengenai masuk ke poin tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin. Tokoh pertama yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Peran Abu Bakar sangat penting dalam menjaga persatuan umat Islam. Selain itu, beliau juga memperintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Jadi, jasa Abu Bakar sangat besar dalam menjaga keaslian Al-Quran. Tokoh kedua yaitu Umar bin Khattab. Pada masa Umar, wilayah Islam berkembang sangat luas. Umar mulai menyusun sistem pemerintahan dan administrasi negara agar lebih teratur. Selain itu, beliau juga memperhatikan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan mengirim para sahabat ke berbagai wilayah untuk mengajarkan umat-umat Islam pada masa itu. Tokoh ketiga yaitu Utsman bin Affan. Jasa terbesar beliau adalah menyusun mushaf Utsmani. Jadi tujuannya pada saat itu yaitu agar bacaan Al-Quran tetap sama di seluruh wilayah Islam dan tidak terjadi perbedaan bacaan. Dan tokoh terakhir ada yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali dikenal sebagai sahabat yang sangat cerdas dan berilmu. Pada masa Ali, ilmu bahasa Arab dan pemikiran Islam berkembang untuk membantu umat Islam memahami Al-Quran dan menyelesaikan bagaimana persoalan-persoalan umat atau persoalan yang menjadi kemaslahan umat tersebut. Selanjutnya masuk ke poin ketiga yaitu bidang ilmu apa saja yang berkembang pada masa itu hingga sampai sekarang. Bidang ilmu pertama adalah ilmu Al-Quran. Ilmu ini berkembang untuk mempelajari cara membaca, memahami, dan menjaga keaslian Al-Quran. Dari sinilah muncul dasar ilmu tafsir dan qiraat. Jadi ilmu ini sangat penting untuk kita pelajari hingga saat ini. Bidang ilmu kedua yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis mempelajari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan hadis juga menjadi pedoman bagi umat Islam. Yang ketiga, bidang ilmu fikih. Ilmu fikih berkembang karena banyak persoalan baru yang muncul di masyarakat. Para sahabat kemudian melakukan ijtihad untuk menentukan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi fikih sangat penting untuk kita pelajari. Dan bidang ilmu terakhir yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab dikembangkan karena banyak masyarakat non-Arab yang masuk Islam sehingga mereka perlu memahami bahasa Al-Quran agar dapat memahami ajaran Islam dengan baik. Selanjutnya yaitu apa sih poin tujuan pengembangan ilmu?
Jadi, tujuan utama pengembangan ilmu pada masa Khulafaur Rasyidin adalah menjaga bagaimana keaslian Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW agar tidak berubah. Selain itu, pengembangan ilmu juga bertujuan untuk membantu umat Islam gitu, agar memahami bagaimana ajaran agama dengan benar dan bagaimana cara penyelesaian persoalan kehidupan berdasarkan syariat Islam. Jadi, ilmu pengetahuan juga digunakan untuk mendukung sistem pemerintahan hukum Islam dan administrasi negara, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur. Karena agama Islam adalah agama yang sangat universal dan sangat menyeluruh. Jadi, segala aspek permasalahan pasti ada jawabannya. Kemudian, masuk ke poin berikutnya, yaitu bagaimana metode pengembangan ilmu yang diterapkan. Jadi, metode pertama adalah melalui pengajaran di masjid. Pada masa itu, masjid juga digunakan sebagai tempat belajar dan pusat pendidikan Islam. Metode kedua yaitu dengan menggunakan metode hafalan. Jadi, para sahabat menghafal Al-Quran dan hadis untuk menjaga keaslian ajaran Islam. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Para sahabat sering berdiskusi nih, bagaimana untuk memahami persoalan agama dan mencari solusi berdasarkan ajaran Islam. Dan metode terakhir apa? Yaitu ijtihad. Ijtihad dilakukan untuk menentukan hukum terhadap persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Dan terakhir yaitu apa sih yang menjadi dampak perkembangan ilmu itu hingga saat ini. Dampak pertama yaitu terbentuknya dasar-dasar ilmu pengetahuan Islam seperti sampai sekarang saat ini, yaitu tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Itu merupakan salah satu dampak-dampak dari perkembangan ilmu. Dampak kedua yaitu Islam semakin menyebar luas ke berbagai wilayah melalui pendidikan dan dakwah. Dan dampak ketiga yaitu berkembangnya pendidikan Islam sehingga lahirlah generasi Islam yang berilmu dan mampu melanjutkan perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa masa Khulafaur Rasyidin memiliki peran yang sangat penting gitu ya dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Pada masa inilah dasar-dasar ilmu Islam mulai dibangun dan menjadi pondasi-pondasi bagi perkembangan pendidikan Islam di masa berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini mengenai pengembangan ilmu dasar pada masa Khulafaur Rasyidin. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.